10 fakta teknik Kochiyose no Jutsu yang harus kamu ketahui. Kami sepertinya sudah jarang membahas fakta tentang jurus-jurus, terutama jurus dari serial Naruto. Karena itu, hari ini akan hadir 10 fakta Kochiyose no Jutsu. Apa itu Kochiyose no Jutsu? Jadi, teknik Kochiyose no Jutsu adalah teknik pemanggilan hewan di dunia Naruto, yang mana penggunanya dan hewannya harus sudah melakukan kontrak terlebih dahulu. Jadi, ada apa saja 10 fakta Kochiyose no Jutsu? Simak daftar di bawah ini. 1. Segel yang digunakan. Tentu saja sama seperti kebanyakan jutsu di dunia Naruto, Kochiyose no Jutsu juga memerlukan segel tangan. Lalu, apa saja kombinasi segel tangan ninja ketika mereka ingin memanggil hewan Kochiyose yang sudah membuat kontrak dengannya? Segelnya adalah babi hutan, anjing, burung, monyet, domba. Untuk seperti apa bentuk-bentuk tangannya bisa kamu cari tahu di internet, dan kamu juga siapa tahu keluar hewan. 2. Menggunakan darah penggunanya. Oh, tentu saja segel-segel di atas masih belum bisa digunakan untuk memanggil hewan, karena membutuhkan darah pengguna juga. Pengalokasian darahnya ini bisa menggunakan gigitan di ibu jari atau mungkin dengan cara berbeda, yang penting menggunakan darah. Faktanya, jika menggunakan darah orang lain yang sudah membuat kontrak dengan hewan juga bisa memanggil hewan tersebut loh. Misalkan Boruto yang memiliki beberapa tetes darah Naruto, maka dia bisa memanggil Gamakichi, tetapi cakra yang digunakan tetap cakra Boruto. Orochimaru memiliki tato kontrak ular. Kemungkinan dengan ini dia bisa memanggil ular tanpa harus mengeluarkan darah, karena segelnya langsung di bagian tubuhnya yang memang ada darahnya. 3. Ukuran dan jumlah hewan dipengaruhi cakra pengguna. Ketika menggunakan teknik ini, ada berapa jumlah cakra yang harus dialokasikan selama penggunaannya. Cakra yang dikeluarkan kecil, maka yang datang hewan yang kecil. Cakranya besar, maka hewan yang keluar adalah hewan yang lebih besar. Di sisi lain, jika cakranya besar namun yang dipanggil hewan kecil, penggunanya bisa memanggilnya dalam jumlah banyak, seperti Kakashi memanggil Pakun dan teman-temannya. 4. Hewan yang dipanggil juga bisa menolak. Fakta teknik Kochiyose no Jutsu mengatakan bahwa hewan yang dipanggil juga bisa menolak perintah panggilannya. Meskipun begitu, ketika menolak bukan berarti tidak ada hewan yang datang, melainkan diganti dengan hewan lain. Salah satunya, contohnya ketika Naruto ingin memanggil Gamabunta di Perang Dunia Ninja keempat, Gamabunta menolaknya dan justru memerintahkan Gamakichi untuk menggantikannya. 5. Pengguna dua tipe Kochiyose berbeda sangat jarang. Sangat langka bagi seorang ninja di dunia Naruto yang memiliki lebih dari satu Kochiyose yang berasal dari jenis yang berbeda. Meskipun begitu, ada loh orang yang memiliki dua Kochiyose. Dia adalah Sasuke Uchiha. Jadi Sasuke itu memiliki kontrak dengan Auda, ular dari Ryuchi, dan juga elang raksasa bernama Garuda. Karakter lain yang memiliki kemampuan serupa namun lebih spesial lagi adalah Pain alias Nagato. Dengan Rinnegannya, dia bisa memanggil berbagai makhluk Kochiyose yang raksasa. Namun ini adalah Kochiyose spesial. 6. Kochiyose spesial yang ada di Naruto. Seperti layaknya martabak, ada juga yang spesial dari Kochiyose no Jutsu, yaitu hewannya. Kembali seperti poin di atas, pengguna Rinnegan terutama Chiko Sodo atau Animal Part bisa memanggil berbagai macam hewan spesial dan bahkan memanggil manusia dengan teknik Kochiyose namun tidak memerlukan darah. Memanggil Gedomasu juga termasuk spesial. Ada juga Kochiyose spesial yang ditunjukkan Hagoromo, di mana dia menarik kembali tim 7 dan para biju dari dimensi Kaguya, namun membutuhkan cakra dari 17 kagi yang sudah mati. 7. Hewan Kochiyose juga bisa memanggil ke penggunanya. Ternyata hewan Kochiyose bukan hanya bisa dipanggil, namun juga bisa memanggil penggunanya. Teori sama seperti manusia memanggil hewan yang membuat kontrak dengannya, bedanya hanya sebaliknya.
sang hewan yang memanggil manusia tersebut. Nantinya apapun kegiatan yang sedang dilakukan manusia tersebut, maka dia akan langsung berpindah lokasi. 8. Kochiyose sebagai bagian dari jutsu. Kegunaan utama dari Kochiyose no Jutsu adalah membantu penggunanya untuk bertarung, misalnya seperti partner dari pertarungan. Meskipun begitu, ada juga Kochiyose yang justru membuat hewannya sebagai bagian dari jurus penggunanya. Contohnya adalah teknik dari Temari, yaitu Kochiyose Kiri-Kiri Mai, di mana dia memanggil Kamatari, hewan Kochiyose-nya di tengah teknik sehingga berkombinasi. Ada juga Enma, kera Kochiyose milik Hokage ketiga yang bisa menjadi tongkat sebagai senjata utama milik sang Hokage. 9. Tak semua Kochiyose suka dengan penggunanya. Kata siapa semua hewan Kochiyose itu menyukai pengguna jurus atau manusia yang sudah membuat kontrak dengannya? Ada satu yang tidak, yaitu Manda, ular raksasa yang melakukan kontrak dengan Orochimaru. Dasarnya Manda memang membenci manusia dan dia sangat ingin membunuh Orochimaru. Seandainya saja dia mampu, namun sayangnya tidak. Di sisi lain, dia semakin membenci manusia di detik-detik terakhir hidupnya saat Sasuke menjadikannya perisai hidup untuk melabui Deidara. 10. Habitat asli hewan Kochiyose. Setiap hewan Kochiyose memiliki habitat atau kampung halaman mereka, namun hanya 3 lokasi yang diketahui sampai saat ini. Pertama adalah Gunung Myoboku, tempat para katak hidup. Berikutnya ada Gua Ryuchi, lokasi di mana para ular tinggal. Dan yang ketiga adalah hutan Shikotsu, yang menjadi habitat siput. Ketiga tempat itu adalah lokasi hewan Kochiyose milik tim 7 pertama dan juga 3 Sannin pertama juga. Untuk hewan ini lokasinya masih belum diketahui. Nah, siapa hewan Kochiyose favoritmu? Yuk komen dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.